Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Wadir. Ya, nah, kita berdua aja nih. Siapa Pak Wadir? Berdua aja Pak Wadir. Oke, oke. Izin saya buka dulu kali ya Pak Wadir ya. Oke. Beres belum? Udah dari ikut sih, tinggal judulnya aja nih banyak banget. Zoom-nya udah dimulai apa Udah, beres? udah. Baik, kita mulai Pak Wadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati dan juga yang saya muliakan, guru kita, dosen kita, orang tua kita, yaitu Wakil Direktur, Bapak Dr. Insinyur Niko DJ Singa, yang saya hormati juga pimpinan dan juga seluruh peserta. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat walafiat, dan juga tentu kita bisa bersilaturahmi, terutama pada kesempatan sore ini dalam kegiatan yang luar biasa, yaitu seminar sehati ya, seminar kesehatan terpadu Politeknik Bakti Kencana, yang mana pada hari ini kita kedatangan narasumber luar biasa, dengan tema yang akan dibawakan, yaitu membangun generasi tenaga kesehatan masa depan yang profesional, mandiri, humanis, dan berdaya saing melalui pendidikan dan juga praktik, riset, serta pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Bakti Kencana. Namun sebelum itu kami izin memperkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama saya Muhammad Sandika yang akan memandu dalam diskusi kita hari ini dengan sebuah tema yang sangat krusial bagi fondasi pelayanan kita, yaitu mengenal integritas dan etika profesional tenaga kesehatan. Kualitas sebuah institusi kesehatan tidak hanya diukur, yang mana narasumber kita pada hari ini yaitu luar biasa ya Bapak Ibu semua, itu dengan nama lengkap Bapak Dr. Insinyur Niko Jundarto Jajasinga, MSc CPFF, yang mana beliau lahir di Solo pada tanggal 18 November 1957, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Direktur 3 Politeknik Bakti Kencana. Alamat beliau sekarang di Komplek Pemda, Blok C, nomor 6 sampai dengan 7, RT 1 RW 11 dari Kelurahan Jati Asih, Kota Bekasi. Riwayat pendidikan terakhir beliau yaitu S3 Ekonomi dengan jurusan Service Management di Universitas Trisakti. Ini luar biasa. Begitupun profil dan pengalaman beliau, karya-karya beliau juga luar biasa. Jurnal beliau yang sudah dipublikasikan luar biasa banyak. Ada kurang lebih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada sekitar 28. Luar biasa ini. Terima kasih Bapak narasumber kita, Bapak Wakil Direktur 3. Kemudian buku yang sudah diterbitkan yaitu ada 9, juga luar biasa. Adapun riwayat beliau berkaitan dengan Mitra Bestari, yaitu dengan judulnya, ini sudah ada review jurnal transportasi multimoda Sinta 2 pada tahun 2022. Adapun nama perguruan tinggi negeri baik swasta maupun negeri itu Puslitbang Transportasi Multimedia skala nasional dengan jumlah artikel 2. Kemudian review jurnal transportasi multimoda Sinta 2 tahun 2001 dengan perguruan tingginya Puslitbang Transportasi Multimoda skala nasional dengan jumlah artikel 1.
Dan terakhir review jurnal penelitian transportasi darat Sinta 2 2021 Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Nasional dengan jumlah artikel 2. Itulah sedikit CV beliau yang luar biasa narasumber kita pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu acara inti kita, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Insinyur Niko Juandarto Jajasinga, MSc CPFF. Tempat dan waktu dipersilakan Bapak. Kak saya bisa dibuat itu apa PPT-nya atau saya yang kasih PPT? Saya aja nggak apa-apa, Pak, biar siap. Oke, ya silakan. Sudah Pak Wadir? Belum kelihatan itu? Oh, belum kelihatan ya? Ya. Sudah Pak Wadir. Sudah kelihatan Pak Wadir? Oke, sudah. Ya. Dibesarkan saja ya. Jadi, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, pimpinan Politeknik Bakti Kencana, Pak dosen, serta seluruh peserta seminar yang pada kesempatan ini, saya izinkan saya menyampaikan sebuah topik yang sangat strategis, yaitu membangun generasi tenaga kesehatan masa depan. Yaitu mungkin kesehatan unggul tahun 2030 sampai 2045. Jadi konsepnya topik ini bukan hanya relevan, tapi menjadi fondasi utama dalam menentukan kualitas layanan kesehatan Indonesia di masa depan. Sebagai kita tahu, kita saat ini berada pada fase transisi besar, baik dari sisi demografi, teknologi, maupun kebutuhan layanan kesehatan. Indonesia akan memasuki periode bonus demografi, namun di sisi lain juga menghadapi peningkatan penyakit kronis dan penuaan penduduk. Pertanyaannya adalah sebagai berikut, apakah kita sudah siap dalam sisi sumber daya manusia? Jadi pada prinsipnya di slide kedua ini ada kebutuhan, yaitu tantangan kesehatan mengenai nasional. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik, terdapat 3 tantangan utama, yaitu peningkatan penyakit tidak menular, kedua ada kesenjangan layanan kesehatan antar wilayah, ketiga adalah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Artinya apa? Masalah kita bukan hanya jumlah tenaga kesehatan, tapi juga kualitas dan distribusinya. Jika kita melihat struktur tenaga kesehatan saat ini, terlihat bahwa perawat mendominasi sebagai bidang punggung layanan. Tulang punggung layanan, namun demikian tenaga medis spesialis, tenaga laboratorium, dan tenaga kesehatan berbasis teknologi masih relatif terbatas. Ini menunjukkan bahwa adanya ketimpangan komposisi yang harus segera kita benahi. Oke, lanjut Pak. Slide berikutnya, yaitu proyeksinya kebutuhan SDM kesehatan. Untuk masa ke depan, kebutuhan tenaga kesehatan diproyeksikan meningkat hingga 30-50%, di mana peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan penduduk, perusahaan layanan JKN, dan perubahan pola penyakit. Artinya apa? Jika kita tidak melakukan intervensi dari sekarang, maka gap akan semakin besar. Di data proyek 2030 ini, tahun 2030 ini, data proyeksi menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga seperti apoteker, tenaga laboratorium, radiografer, dan tenaga gizi akan meningkat signifikan. Hal ini sejalan dengan transformasi layanan kesehatan yang semakin berbasis teknologi dan evidence-based practice. Ini menjadi sinyal kuat bahwa bagi dunia pendidikan untuk beradaptasi. Distribusi tenaga kesehatan, tantangan berikutnya adalah distribusinya. Sebagian besar tenaga kesehatan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, khususnya Pulau Jawa. Sementara itu, daerah terpencil masih kekurangan tenaga kesehatan dasar.
Ini menunjukkan bahwa persoalan kita adalah equity, bukan hanya equality. Lanjut. Jadi proyeksi kebutuhan statistik pendidikan tinggi kita lihat. Jika kita melihat komposisi lulusan perguruan tinggi, bidang kesehatan hanya sekitar 10-15%. Sementara itu bidang sosial ekonomi dominasi hingga 45%. Ini menunjukkan bahwa adanya mismatch antara kebutuhan nasional dan output pendidikan. Dengan kondisi ini, kita dapat melihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara supply dan demand tenaga kesehatan. Jika tidak diantisipasi, maka Indonesia akan menghadapi kekurangan tenaga kesehatan secara struktural. Lanjut, Pak. Peran pendidikan vokasi. Jadi di sini pendidikan vokasi memainkan peran strategisnya. Vokasi memiliki keunggulan dalam menghadirkan atau menghasilkan lulusan yang siap kerja karena kurikulumnya berbasis praktik dan kebutuhan industri. Dengan kata lain, vokasi adalah jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Beberapa bidang vokasi yang paling cepat diserap adalah lain keperawatan, kebidanan, laboratorium medis, radiologi, dan rekam medis. Bidang-bidang ini merupakan kebutuhan langsung dari fasilitas layanan kesehatan. Oleh karena itu, penguatan bidang ini menjadi sangat penting. Lanjut, Pak. Ya, bidang vokasi cepat. Jadi, organisasi politeknik ini adalah politeknik kesehatan dan politeknik memiliki peran yang sangat krusial. Pertama, sebagai produsen utama tenaga kesehatan terapan. Kedua, sebagai penghubung antara pendidikan dan praktis layanan kesehatan. Tanpa penguatan politeknik sulit bagi kita untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kebutuhan tinggi terhadap politeknik didorong oleh beberapa faktor, antara lain ekspansi fasilitas kesehatan, program JKN, serta meningkatnya permintaan global terhadap kesehatan Indonesia. Ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi kita. Selain jumlah itu, kita menghadapi kesenjangan kompetensi. Dunia kerja membutuhkan tenaga yang tidak hanya memiliki hard skill, tapi juga soft skill, digital literasi, dan kemampuan adaptasi. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi industri pendidikan, khususnya bidang perawatan. Lanjut, Pak. Oke. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan strategi yang kompetitif. Mulai dari peningkatan kapasitas institusi, digitalisasi pelajaran, hingga kolaborasi dengan industri dan global partnership. Kita tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaborasi. Tenaga kesehatan masa depan harus memiliki 4 kompetensi utama, yaitu clinical excellence, digital literasi, komunikasi yang baik, serta kemampuan adaptasi tinggi. Inilah profil lulusan yang harus kita bangun nantinya. Lanjut, Pak. Ya, ini sudah. Oke, lanjut lagi. Nah, kesimpulannya adalah sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan tenaga kesehatan akan terus meningkat secara signifikan. Pendidikan vokasi adalah solusi strategis dan politeknik merupakan ujung tombak dalam mencetak tenaga kesehatan yang kompeten. Akhir kata, saya ingin menegaskan bahwa membangun generasi tenaga kesehatan masa depan bukan sekedar pilihan, tapi suatu keharusan. Karena pada akhirnya, kualitas kesehatan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Wadir, Wakil Direktur 3, yaitu Bapak Dr. Insinyur Niko, atas pemaparan materi yang saya bilang ini luar biasa. Bagaimana penyampaian beliau berkaitan dengan ancaman ke depan, terutama generasi-generasi tenaga kesehatan yang tentu dibutuhkan bukan hanya di Indonesia, bahkan kalau di seluruh dunia. Itu di setiap
momen masa tentu memiliki tantangan tersendiri, Pak Wadir ya. Yang tadi disampaikan beliau kurang lebih banyak hal lah yang tadi kita ambil, bagaimana ke depan berkaitan tentang tenaga kesehatan nasional. Ini tadi disampaikan beliau juga, hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kemudian berkaitan juga tentang eh, proyeksi kebutuhan SDM kesehatan. Ini ada dua tentunya yang tadi disampaikan Pak Wadi, bahwasanya tenaga kesehatan yang terbanyak itu berada di Pulau Jawa. Yang memang Pulau Jawa ini sebagai pusat ya, pertumbuhan perekonomian maupun peradaban di Indonesia. Namun kita masih sangat miris ketika tenaga kesehatan kita itu masih minim dan sedikit di luar Pulau Jawa. Ini tentu menjadi PR tersendiri bagi pemerintah, terutama Bapak Presiden beserta dengan jajarannya untuk bagaimana meningkatkan status tenaga kesehatan di Indonesia ini, mengingat berbanding terbalik dengan jumlah penduduknya Pak Wadir ya, karena tidak sesuai lah, tidak seimbang juga antara tenaga nakes dengan seluruh penduduk Indonesia, sangat kurang berbanding. Itu menjadi PR problem ya. Kemudian juga bagaimana tingkat statistik pendidikan tinggi di bidang kesehatan juga sangat signifikan juga. Dan kemudian juga peran pendidikan vokasi juga sama, masih dibutuhkan sama dengan perguruan tinggi juga dalam upaya peningkatkan dan meningkatkan generasi tenaga kesehatan di Indonesia, terutama nanti kita di Politeknik Bakti Kencana. Kemudian juga di bidang vokasi tentu paling cepat dan diserap ya. Ini juga karena D3 ini kan, atau vokasi ini salah satu bidang pendidikan yang bukan hanya berfokus kepada teori, tetapi juga fokus bagaimana kita implementasi materi yang telah diberikan oleh dosennya atau pengajarnya, kemudian diimplementasikan di kehidupan masyarakat. Kemudian juga bagaimana Poltekkes ini tentu sangat dibutuhkan karena mengingat jumlah tenaga kesehatan kita secara nasional itu sangat masih rendah. Tentu ini berbanding terbalik dengan jumlah mungkin status kesehatan. Kemudian juga strategi yang disampaikan Pak Wadir juga sama tadi, luar biasa yang disampaikan. Dan poin pentingnya adalah kesimpulan dari yang tadi disampaikan narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, bagaimana kebutuhan SDM itu sangat meningkat signifikan ya. Tentu jelas karena memang semakin ke sini hal-hal lainnya berkaitan dengan kesehatan, terutama tenaga medis itu sangat dibutuhkan dan memang harus ditingkatkan juga. Mengingat bagaimana problematika di Indonesia itu sangat besar, terutama bagaimana menangani penyakit-penyakit ataupun kesehatan di Indonesia dari eh, Aceh sampai dengan Papua sana. Kemudian juga vokasi menjadi solusi yang tadi disampaikan benar, karena ya vokasi itu bukan fokus pada teoritis, tetapi fokus bagaimana mereka mempraktikkan langsung ilmu yang diberikan untuk diterjunkan ke masyarakat dan membantu masyarakat, terutama membutuhkan. Yang mana kita tahu di luar Jawa ini tenaga medisnya sangat minim, tentu ini harus kita tingkatkan, kita dorong ke sana. Kemudian terakhir, bagaimana Poltekkes ini menjadi ujung tombak di dunia kesehatan. Tentu dari seluruh perguruan tinggi ya memang statusnya adalah umum, artinya tidak berfokus ke satu bidang, ada bidang-bidang yang lainnya. Makanya kenapa Poltekkes ini menjadi ujung tombak ya, karena memang fokus ke satu, itu fokus bagaimana membenahi kesehatan. Itu tadi yang disampaikan Pak Wadir. Untuk sesi selanjutnya, izin Bapak Wadir selaku narasumber pada hari ini, kita melakukan diskusi dan pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami. Nanti kita sharing session. Nanti di sini mungkin para peserta juga, Bapak Ibu juga ingin bertanya ya, mungkin sedikit mewakili lah, izin Pak Wadir. Yang pertama yang ingin saya sampaikan Pak Wadir berkaitan dengan kurikulum dan pendidikan berbasis teknologi atau AI. Ini kan kita tahu bahwasanya era sekarang ini peran AI ini sangat dibutuhkan dalam transformasi digital, Pak Wadir. Terutama di dunia pendidikan sudah pastinya. Izin yang mau kami sampaikan adalah bagaimana kurikulum pendidikan kesehatan ini harus diubah untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan, dalam hal ini adalah AI dan teknologi digital, tanpa menghilangkan sentuhan kemanusiaan atau
human touch dalam pelayanan Pak Wadir. Itu yang pertama, monggo silakan Pak Wakil Direktur selaku narasumber pada kita hari ini sedikit memberikan gambaran berkaitan dengan pertanyaan agar Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua bisa dipahami berkaitan dengan antara kesinambungan pelayanan kesehatan yang mungkin selama sebelumnya berbasis masih manual atau dalam konteks adalah masih menggunakan kesentuhan manusia diselaraskan dengan perubahan zaman yang sekarang yaitu berbasis teknologi AI ataupun digitalisasi. Silakan Pak Wadir. Beliaunya kayaknya masalah ya. Ada suaranya nggak? Kayak mati linknya. Mati. Mesti otomatis lanjut. Oh, gitu. Iya. Udah. Tinggal dipotong-potong aja lah sisanya. Saya apoteker Tata. Hah? Mana dikit lah. Ya tuh kemana ya deh? Karena dokter Adena itu yang itu. Udah. Mata ke semula itu ulang dulu. Mohon izin Pak Wadir sempat gangguan sinyal di sininya Ya, wifi-nya. Oke, saya jawab ya. Oke, silakan siapa Pak Kira-kira Wadir. sudah pahamnya. Ya. Jadi pertanyaannya bagus. Ada jawabannya, tidak bisa sekedar tambah mata kuliah AI aja. Tapi kalau hanya itu, hasilnya justru teknis, tapi miskin empatinya. Perubahan kurikulum harus menyentuh struktur, metode, dan filosofi pendidikan kesehatan seutuh. Jadi bisa dilihat satu integrasi AI sebagai alat bantu klinis bukan pengganti manusia. Karena ini vokasi, intinya bisa bisa saja dibuat orang bilang bisa diganti robot sekarang, tapi pada prinsipnya tidak bisa karena kita tadi ada rasanya beda dengan yang lain gitu. Ada rasa yang dimasukkan di situ. Kemudian mengenai resonansi kompetensi dari hafalan tadi dikembalikan ke analisis dan empati. Maksudnya kenapa hafalan tadi? Biasanya dokter-dokter itu kan buku-buku tek-tek itu main hafal. Tapi kalau merawat kan nggak bisa dihafal, orang kan beda, segala macamnya beda. Sehingga butuh analisis sama empati mereka sendiri. Gimana cara melayani, merawat, bagaimana. Jadi agak ada beda. Jadi kemudian lagi yaitu pembelajaran berbasis simulasi. Jadi semakin banyak simulasi cara digital itu menambah wawasan juga. Sehingga human interaksinya gimana? Karena ini pelayanan, maksudnya kan hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia hanya bisa ditonton, bisa dikasih contoh, nggak bisa ada teori gitu. Jadi pada prinsipnya berbasisnya simulasi. Bisa dibuat, nggak mungkin kita hubungi semua, tapi kita buat simulasi semacam contoh-contoh gitu. Kemudian kurikulum buat kita buat ubah kurikulumnya bukan kurikulumnya apa, kurikulum interdisipliner. Jadi kurikulumnya mengenai datanya kesehatannya perlu apa? Karena makin sekarang ini sakitnya sama, tapi pengobatannya beda karena sudah kompleksasi, sudah berubah semua. Jadi diperlukan pemahaman yang dasar. Dasarnya apa? Kemudian dikembangkan lagi. Semacam ibarat dokter, mesti tes dulu. Nggak pernah langsung, oh tahu, ketok-ketok langsung sakit. Nggak bisa. Jadi gitu, nggak bisa. Kemudian yang penting lagi merawat ini adalah ditekankan penanaman nilai humanitasnya, jadi perawatan, jadi penanganan atau kalau kami bilang di saat teknik itu pelayanan. Nah, intinya gitu, pelayanan maksudnya. Jadi pelayanan secara manusiawi gitu ya. Jadi bukan mau masuk bayar langsung dulu, ya enggak begitu. Tangani dulu, setelah urusan belakangan gitu. Seperti sekarang buat. Jadi ini yang menjadi core bisnisnya atau inti kurikulumnya begitu. Jadi inti kurikulumnya tadi kenapa saya masuk sini karena ada saya melajari service investasi tadi, public pelayanan umum gitu ya. Jadi ada yang unsurnya gitu pelayanan. Kalau di kita zaman dulu namanya budi pekerti.
Nah, ini yang kadang-kadang zaman sekarang agak hilang, tanda petik hilang gitu ya, karena jangan heran kalau lihat anak-anak kecil melawan orang tua, padahal zaman dulu tidak ada yang pernah melawan orang tua gitu. Nah, ini yang kadang-kadang, apalagi merawat, kadang-kadang kan merawat, jadi jangan heran kalau ada bayi-bayi yang kita rawatin, kita tinggalin di apa di perlakuan tidak senonoh, apa gimana, nah, kan gitu, karena mengejar keuntungan saja, bukan tas humannya tadi. Tapi yang terakhir adalah kolaborasi antara industri dan fasilitas kesehatan digital tadi. Jadi lulusan kita mesti ada koneksi dengan yang industri yang menampung. Jadi jangan abang lulusan kita banyak, tapi banyak yang nggak ada menampung. Tapi insya Allah kesehatan ini karena bisa melipat, bisa kebutuhan ada, kemungkinan pasti, nah, pasti saya tanda tanda petik ya, pasti dibutuhkan karena pasarnya tinggi sekali dibanding yang lain. Kalau misalnya hukum ekonomi berkurang karena kebanyakan gitu ya, tapi ini posisinya lain karena dibutuhkan tadi seperti saya ceritakan tadi bukan teori tapi vokasi prakteknya ini yang penting gitu. Nah, saya pikir itu yang untuk menjawab pertanyaan tadi, apa hubungannya dengan AI, kurikulum berubah AI, saya pikir itu jawaban saya gitu ya. Kemudian mengenai kemana hubungannya dengan apa mahasiswa kesehatan agar tidak tertinggal di masa depan, jelas. Literasi kita mesti punya, data-data itu mesti ada. Jadi kita ada literasi data ini mesti dilengkapi ini. Itu baik dilihat pusat, sekarang kan zaman komputer ya. Bisa diambil data big data, bisa. Atau diselengkapi di pustakaan, boleh. Jadi gampang. Sekarang zamannya elektronik ini lebih banyak. Sehingga mesti usaha dari mahasiswa itu sendiri mencari data di luar kampus. Kasarnya dua kampus melalui elektronik. Jadi jelas. Kemudian melalui dasar-dasar AI sendiri. Kemudian dasar AI ini adalah pengertian perbedaan AI dengan mesin learning. Ya, mesin learning ini beda karena dia hanya berbahasa learning tanpa ada tadi intinya tidak ada perasaan. Gitu. Jadi apa jawabnya? Walaupun jawabnya salah betul, yang berdasarkan data dia, bukan berdasarkan itu. Padahal butuhkan keputusan berdasarkan situasi, agak beda. Jadi keputusan itu perlu diperbarui, perlu ditimbang lagi, kasarnya gitu sobat AI. Tapi konsepnya kita bisa dibantu banyak, tapi tidak bantu 100%, mungkin sekitar 80% sudah bisa membantu. Ada hal yang tidak bisa dibantu. Kemudian penguasanya mengenai sistem elektronik jelas karena ya MLR itu penting karena berdasarkan kita sudah menggunakan elektronik semuanya menggunakan mesin sehingga seolah kita hidup tanpa mesin hampa tapi nggak begitu juga karena kita beda. Nah, tadi humannya mesti ditegakkan gitu bukan mesinnya bukan pengganti robot kisahnya begitu AI bukan pengganti robot. Jadi komunikasinya mengenai telemeditasi telemedicine-nya sudah gunakan, digital komunikasinya jelas, penggunaannya mesti itu. Yang penting adalah karena itu ada pengamanan, karena biasanya orang suka, banyak juga yang nggak suka, banyak juga yang iseng kesannya begitu. Ada yang menemukan baru, yaitu biasanya mengenai keamanan data tadi. Kalau amanan data bisa masukin misalnya virus segala macam, wah rusak semuanya. Karena data rusak berarti data input kita berubah semua. Yang mesti benar jadi salah, salah bisa benar. Seperti kalau ada berita hoak-hoak itu, yang mana benar mana hoak kita sudah bedakan. Itulah kesalahan data yang diambil. Kemudian jadi jelas mesti menguasai juga masa-masa depan ini anak kita mesti menguasai dasar informasi kesehatan yang saya bilang tadi bisa diambil dari data-data. Terus kemampuan yang penting kemampuan berpikirnya. Berpikirnya gimana? Kritis, tapi mesti kritis terhadap teknologi karena berpikirnya ada. Jangan menghafal. Banyak yang contoh sekarang karena banyak menghafal dihilangkan hanya berdasarkan digital, maksudnya laptop, apa HP. Banyak anak-anak ditanya yang wajibnya mesti tahu, banyak yang nggak tahu. Itu banyak contoh karena tadi tidak menghafal tadi. Jadi memang kombinasi, mesti kombinasi. Tergantung nanti kurikulumnya. Makanya di kurikulumnya ini yang penting sekali. Yang jelas mesti mengadaptasi tadi. Continuous learning wajib. Jadi bersinambungan itu wajib karena teknologi berkembang terus. Kasarnya itu saja, secara sederhana saya bilang kalau ingat yang penting dari tiga bagian itu adalah data, teknologi dan manusia itu sendiri. Saya pikir itu ya, yang kita perhatikan ya. Mesti ingat
Jadi bagaimana tahu kita gunakan, kalau datang gunakan AI-nya gimana, kemudian kapan bisa harus kita abaikan. Jadi tadi pilihan nih, ini nggak masuk akal karena makanya kita maaf, saya Islam, karena kita mestikan gunakan dalil akal dan nakli itu akal kita gunakan. Karena ini seperti saya bilang, kalau robot itu nggak gunakan akal, dia hanya menggunakan program. Program. Jadi salah program ya salah semua gitu. Tapi kita gunakan akal, naluri kita berjalan gitu. Karena kita ada yang menang, naluri kita berjalan. Itulah kayak tambah teman saya supaya kasarnya menjadi perhatian kita semua. Dalam hal ini bukan kita sendiri, yaitu lingkungan juga, apalagi anak didik kita nantinya. Gitu. Makasih Pak Kajaya. Siap. Terima kasih Pak Wadir selaku narasumber. Nanti luar biasa ya jawabannya beliau. Bagaimana intinya beradaptasi antara pelayanan berbasis human touch ya, atau secara manual dengan AI ya. Tentu ini benar tadi Pak Wadir, karena kalau kesehatan ini tidak bisa menggunakan sistem secara langsung kan, karena memang namanya kita ngurus orang sakit ya otomatis harus langsung. Cuma memang dilakukan secara humanis ya juga tadi, karena kita ada digitalisasi, tentu yang menjadi perhatian adalah era sekarang itu kan mungkin pendidikan ini kan penting ya Pak Wadir, karena banyak ya tahu sendiri lah pergaulan anak-anak kita seperti apa. Sekarang itu harus diarahkan, karena ya semakin ke sini pola pikir anak itu kadang bikin geleng-geleng Pak Wadir, bahkan menyalahgunakan teknologi sekarang. Ini harus kita arahkan dengan baik gitu. Tadi berkaitan dengan kaitannya era sekarang digitalisasi, tentu ya tenaga kesehatan harus menyesuaikan, karena semakin ke sini tentu sistem yang dilakukan dalam menangani kesehatan itu selain human touch atau secara langsung mau seorang sakit, tentu mengurusnya juga dengan secara sistem. Nah, ini juga harus kita belajar juga. Jadi meskipun nakes juga tentu harus bisa beradaptasi karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena ya berat juga kalau memang kita tidak bisa menyesuaikan zaman gitu. Baik pelayanan yang sifatnya administratifnya kah atau baik digital sistemnya, memang itu harus menggunakan sistem ya Pak Wadir. Baik, izin Pak Wadir selaku narasumber, untuk selanjutnya pertanyaannya adalah berkaitan dengan mental dan karakter ini Pak Wadir. Bagaimana tenaga kesehatan ini tentu yang menjadi peran juga, karena mental juga sangat penting Pak Wadir. Yang ingin ditanyakan masukannya adalah konteksnya adalah generasi sehat perlu fisik yang kuat dan tentu mental yang terjaga Pak Wadir. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana menanamkan jiwa proaktif dan lifelong learning atau belajar sepanjang hayat pada generasi tenaga kesehatan yang baru Pak Wadir. Itu mungkin yang ingin disampaikan Pak Wadir. Oke, saya coba jawab ya. Jadi kalau dilihat secara langsung, ini praktek pendidikan saat ini masanya bukan pada mahasiswa tidak mau belajar, Betul. tapi karena sistemnya masih terlalu mendorong belajar untuk lulus. Nah, ini masalah. Di mana-mana belajar untuk lulus. Sehingga banyak pendidik itu ada target kayaknya belajar untuk lulus. Bukan belajar untuk berkembang seumur hidup. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau zaman dulu belajar sampai saya udah tua mesti belajar. Nah, tapi pada prinsip kalau sekarang yang penting lulus, selesai. Nah, kalau lulus nanti buat konten apa gimana beres kayak gitu. Jadi menanamkan jiwa proaktif untuk lifelong learning ini harus dimulai dengan desain pengalaman belajar tadi. Learning tadi, belajar. Jadi ditekankan dalam pendidikan tadi. Ini sangat cocok dengan vokasi. Nah, jadi kasarnya dan buat budaya belajar itu dipaksa. Kasarnya dipaksa dulu, dipaksa karena paksa dengan ada aturan pembelajaran tadi. Kemudian karena mesti mengikuti tadi lulus tadi, terpaksa. Kan gitu. Terpaksa jadi biasa, lama-lama jadi budaya. Ini yang kita cari ada budaya tadi, long life. Jadi sampai dia lulus, sampai dia seumur hidup kasarnya budaya tadi. Budaya keselamatan tadi. Jadi di pertama kali memang benar kita gunakan untuk belajar untuk hidup lulus itu benar. Dipaksa tadi, kan mesti belajar, mesti gini. Karena mesti lulus, mesti terpaksa kan, kasarnya gitu. Mau bagaimana caranya, penting lulus. Dari lulus jadi kebiasaan sendiri dia, baru mau jadi budaya. Jadi mesti ngubah satu. Saran saya adalah ubah paradigma dari teacher center ke subjective learning. Maksudnya dari ajaran guru
menjadi pelajaran sendiri menambah lagi. Contoh, misal saya mengajar. Jadi kalau saya nilai apa dosen anak-anak murid saya ngajar, ngikut saya nilai berarti sama-sama dengan saya, berarti nilainya kurang karena menyontek saya. Tapi kalau dia berkembang, Produksi nyalina. ditambahkan dengan dia baca sama belajar, jadi menambah dasarnya basicnya itu, nah bagus itu. Jadi berkembang terus, jadi kasarnya begitu. Jadi kemudian menerapkan pertanyaan, problem yang baru pelajaran. Jadi semacam pertanyaan kepada diri sendiri, bagaimana ngadepin, gimana ini, resikonya gimana. Contoh kemarin COVID itu, kan mesti orang pada takutan. Bagaimana kita merawat orang pada COVID begini semua salah. Mesti pakai ini, begini. Tapi kita mesti belajar sendiri. Jadi perubahan belajar itu yang menentukan dalam bentuk praktek tadi, sentuhan. Nggak mungkin COVID nggak boleh sentuh. Kita jauh, nggak mungkin. Kan gitu. Bagaimana merawatnya? Contoh kasarnya saja. Kemudian integrasinya kepada evidence based practice tadi, prakteknya tadi. Praktisnya gimana ada itu bisa dengan tadi mulai kemudian dengan simulasi-simulasi contoh-contoh gimana. Sekarang banyak contoh-contoh bisa dilihat pada YouTube, tapi kita pilih ya sesuai dengan kebersihan apa, sesuai dengan keperawatan kita, sesuai dengan kemauan kita gitu. Belajarnya kita sendiri. Kemudian ini yang menentukan sistem penilaian. Jadi kita bisa nilai sendiri bagaimana prosesnya, bukan hanya hasilnya kita lihat, tapi prosesnya gimana. Karena merawat itu bukan hasilnya sembuh, tapi bagaimana dia berhasil bersembuh kan gitu, proses. Jadi rasanya begitu. Jadi menarik sebenarnya gini. Jadi kita bukan hasilnya, tapi bagaimana cara menyembuhkannya itu. Sehingga kasarnya tadi merefleksikan diri itu ditanamkan. Jadi anak-anak ini mesti ditanamkan refleksi diri. Jadi apa? Human being-nya tuh jalan. Jadi kasarnya dia seleranya kalau bahasa Jawa tepo selera ya apa gimana? Mestinya perhatian lah kasarnya ke dalam itu perhatian. Kemudian gimana caranya antara dosen dan praktisi kan benar. Beda, saya bilang dosen dengan praktisi. Kalau praktek itu beda. Kadang-kadang dosen salah, prakteknya salah. Belum tentu dosen itu sesuai dengan praktek. Karena yang penting adalah praktek, tapi dosen, bukan dosen jadi praktek. Nah, gitu ya. Jadi ini yang bedanya vokasi sama akademi. Akademi bisa ilmunya ada, bersebanyakan ilmunya, tapi prakteknya belum tentu. Tapi kalau praktek sama juga ekonomi, tapi bisa kembang dengan dari tadi adaptasi tadi. Jadi kalau di kita vokasi adalah melayani, bagaimana melayani yang sifat. Jadi prakteknya itu yang dipentingkan. Makanya kurikulum bisa 60-40, kadang-kadang 70-30. 70 praktek, 30 cuma teori. Karena teori bisa dikembangkan oleh yang lain. Tapi kalau praktek tadi agak sulit, karena mesti ada contoh. Kasarnya begitu. Yang tadi seperti saya juga bisa budaya, kita kembangkan budaya tadi, punya perhatian dengan pertanyaan, tanya jawab sendiri, tanya sendiri kenapa, itu nggak bisa. Jadi setiap kasus pasti banyak pertanyaan yang bisa dijawab sendiri. Dan ini nanti ada semacam simposium atau tukar pendapat kepada teman-teman. Ini ditularkan. Oh, saya pernah pengalaman ini, seperti hukum. Dalam kasus satu hukum itu menyalahkan semua berlaku. Jadi gitu. Jadi sama. Jadi kita beradaptasi lagi. Satu kejadian bisa mencontohkan kejadian yang lain. Biasanya gitu. Penanganan begini semua bisa nyontoh. Walaupun nggak benar-benar 100%. Tapi mendekati kira-kira bahasanya begitu. Intinya kasarnya untuk bentuk learning tadi ada butuh lagi. Skillnya diperhatikan. Mindsetnya Pak diubah. Mindset tadi dari menyontoh, membuat sendiri. Kemudian dikembangkan. Environmentalnya gimana. Jadi sistem yang mendukungnya gimana? Karena kita ngikuti zaman. Jadi nggak zaman kayak dulu, beda. Merawat dulu udah beda. Misalnya merawat orang bidan misalnya, beda zaman dulu sama zaman sekarang. Operasi beda. Operasi merawat dulu. Zaman dulu operasi sunat, contohnya sunat. Oh, banyak lama, seminggu saya. Tapi kalau sekarang cukup kasih permen supaya anak jangan nangis,
keluar udah ketawa-tawa dia karena sudah bisa. Nah, kan gitu. Beda. Tapi perawatannya kan berarti beda. Contohnya gitu saja yang saya tambahkan untuk contoh gitu, Ya, Pak. dan Pak Wadir, Ya. ini luar biasa ini bagaimana kita ya ingin menerapkan proaktif pada tenaga kesehatan yang tadi sampaikan Pak Wadir ya memang sistem kita itu kan perkuliahan itu kan menuntut untuk cepat lulus Pak Wadir ya. Padahal nggak Ya. pikirin bagaimana mereka ini bisa atau enggak gitu atau mampu atau enggak. Ini kan yang jadi masalah kita kan. Karena tuntutan inilah akhirnya ya mungkin banyak tenaga medis kita yang ya, dalam konteks ada yang memang paham, ada yang memang sebatas ya udah ikut perkuliahan gitu loh. Tapi kan dengan seiring zaman kan tentu setiap STM ini kan sangat dituntut Pak Wadir ya untuk bagaimana dia meningkatkan skillnya secara langsung dengan kebutuhan teknologi sekarang. Karena kalau mereka tidak adaptasi untuk menambah skill, tentu kita juga sempat tinggal juga bagaimana perubahan sekarang ini kan sangat dahsyat lah, terutama untuk tenaga medis. Untuk selanjutnya nih ada Pak Wadir pertanyaan yang mungkin bermanfaat untuk kita semua nih berkaitan dengan adaptasi budaya hidup sehat dan lingkungan yang mana konteks pada kesehatan lingkungan menjadi salah satu tantangan baru Pak Wadir. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana tenaga kesehatan masa depan dapat menjadi agen of change atau agen perubahan dalam menerapkan gaya hidup sehat dan peduli lingkungan di masyarakat Pak Wadir. Oke, saya jawab ya. Nih, Siap. jujur nih. Kalau ingin jujur ya, Ya. kalau saya ingin jujur, tenaga kesehatan tuh tidak otomatis menjadi agent of change, perubahan, karena hanya profesinya. Enggak mungkin. Tanpa pendekatan yang tepat. Mereka tetap akan dilihat sebagai pemberi obat. Ya. Pemberi obat, rasanya gitu obat. Bukan penggerak perubahan, enggak ada. Makanya tadi intake tadi. Jadi enggak, saya jujur ya, karena orang anggap wah perawat itu ngasih obat. Tadi bukan begitu. Cara melayani itu sudah berubah. Jadi ada dokter yang dengan senyum aja bisa obat orang sakit dari sembuh, bisa. Iya. Nah, kan gitu. Karena kan ada yang begitu kan. Karena bukan dokternya cantik apa gimana saya nggak ngerti, tapi ada kata-kata gitu. Jadi kalau agar benar-benar berdampak pada gaya hidup sehat, kemudian lingkungan, percaya harus diperhatikan secara luas dan lebih strategisnya. Bagaimana cara bangunnya? Kan gitu. Bagaimana cara bangunnya? Tadi kan gitu. Jadi menjadi root model. Jadi aturan model yang konsisten. Jadi kasarnya agak kayak mediator. Jadi pasti terus gitu. Jadi jangan berubah-ubah. Oh, baik hati. Kan baik hati nggak bisa. Sekarang baik hati, besok berjahat. Nggak mungkin. Kan gitu. Jadi merawat. Jadi ini semacam media. Media yang kalau di ekonomi itu mood semut, baik mulut ke mulut gitu, mulut ke mulut. Jadi kasarnya, oh di rumah sana perawatnya bagus, ini bagus, pelayanan bagus. Jadi mulut ke mulut karena bisa dibuktikan gitu, ya kan? Jadi kemudian sifat menggeser dari peran dari edukator menguji ngasih tahu begini-begini menjadi sifat yang mengubah gitu. Kasih saya bilang, oh begini-begini nggak usah. Contohnya aja dia gitu. Ya, contoh misalnya, langsung maaf aja perawat. Contoh, dia ngawatin orang ngerokok. Padahal dia ngerokok, gimana dia melarang orang merokok kan gitu ya. Jadi tolong kalau ngerokok ya jangan, walaupun dia suka ngerokok, jangan depan orang yang dirawat ngerokok gitu. Betul. Rokoknya di luar saja gitu, atau Nah, dibatasi gitu. Nah, gitu. Itu contoh merawat gimana. Merawat, oh, walaupun sudah rokok itu kan sudah dibatasi dengan rokok di gudang, di rokoknya sendiri di kongkongan kanker tetap aja ngerokok. Malah dokter pun ada yang ngerokok. Jadi nggak mungkin sebagai perawat itu mengikuti itu, nggak bisa itu. Kita ya contoh kasihnya, walaupun kita ngerokok ya jangan waktu ngerawat kita perhatikan kita ngerokok juga gitu kasarnya. Gitu ya. Jadi mendekati komunitas melalui posyandu, jejaring lokal gitu, mendekati komunitas. Jadi tadi mulut ke mulut tadi. Oh gini, ya. lebih oh kalau mau sehat ke sana, aku puskesmas dulu kan. Zaman kayak dulu puskesmas itu nggak dianggap. Tapi sekarang menjadi keharusan. Karena apa? Seperti tadi, diatur tadi. Setiap rujukan mesti melihat puskesmas dulu. Kan mau nggak mau terpaksa. Gitu. Tapi lama-lama puskesmasnya jadi bagus, pelayanan bagus, akhirnya semua tanpa sadar mengikuti. Jadi kebudayaan.
walaupun sedikit sakit pusing kepala aja langsung puskesmas kan gitu. Hanya bingung sendiri puskesmasnya sendiri kebanyakan gitu. Jadi integrasinya penting, integrasi lingkungan, kesehatan, menjadi ke lingkungan juga beradaptasi gitu ya. Tapi jangan lupa juga pemanfaatan teknologi tadi. Nah, media digital penting. Jadi dalam hal ini seperti kayak kita ini media penting kita. Contohnya lagi komunikasi ngomong-ngomong ini putus. Nah, ini udah bingung orang. Gimana caranya? Jangan-jangan udah ada yang hilang. Tadi apa yang diomongin kan gitu. Nah, kasarnya gitu. Karena 1 tambah 0 itu 10. Tapi nolnya hilang 1. Nah, kan beda. Padahal ditambahnya nggak karuan-karuan, cuma 0 ditambahnya. Tapi kalau dijadiin 1, 10. Itulah gunanya digitalisasi. Kemudian kita gunakan juga teknologi dan media digital tadi. Kemudian yang jelas kolaborasi lintas sektor tadi kan gitu. Jadi perawat ini nggak sendiri aja perawat, nggak misalkan ada hubungan dokter, tadi radiografi segala macam. Jadi ada koneksi yang bersamaan. Karena di rumah sakit itu nggak hanya perawat saja, jadi kombinasi juga, termasuk pimpinan, manajemen segala macam sama saya. Semua bisa kolaborasi, kasarnya mendukung. Jadi bersama. Dan jangan lupa juga pendekatannya data lokal. Jadi orang sakit di Cianjur belum tentu sama dengan sakit di Sukabumi kasarnya gitu. Atau suka di Manado. Nah, karena cara makannya beda, ini beda gitu kan. Nah, misalnya kalau di Lampung misalnya, orang sakit perut, oh bisa orang langsung kalau di Jawa sakit perut sakit karena makan pedas katanya. Di Lampung enggak, om biasa makan pedas dia kan sakit perutnya mungkin lain lagi. Iya. Jadi adaptasi lokal itu penting. Jadi kita tahu situasinya. Kalau saya Cianjur kan saya nggak tahu ya kebetulan apa makanan apa suka. Nah contoh gini, Cianjur kan suka ada oncom ya, oncom yang apa ya oncom mah, tauco apa tauco. Saya nggak suka tauco kan gitu. Jadi sama kalau saya makan tauco pasti sakit perutnya kan gitu, karena nggak biasa. Padahal kalau makan yang lain sama. Contoh misalnya Surabaya ada makanan apa yang kebu-kebu itu Pak. Pakai yang hitam-hitam itu saya nggak suka itu. Apa namanya? Pokoknya ada yang nggak suka. Tergantung Nggak ini aja. semuanya lah istilahnya. Persen. Gitu. Ya, kira-kira gitu aja saya tanggapan ya Pak ke saya mengenai kenapa lingkungan hidup itu sehat kan tadi. Ya kita biasakan diri aja. Nah, biasakan diri lingkungan yang bertaman. Kasarnya gini. Kalau saya lingkungan saya tidak suka sayur, tapi di Jawa Barat kan suka sayur. Nah, saya akan bingung sendiri kalau dikasih sayur-sayuran, cuma ngeliatin saja kan gitu. Itu beda. Jadi nggak sakit jadi sakit jadi bisa sakit perut maksudnya gitu ya itu bakat saya. Contoh aja contoh Ya, untuk siap. praktek. Terima kasih Pak Wadir. Jadi intinya sekalipun tenaga kesehatan juga bukan berarti istilahnya benar-benar menjadikan perubahan ya Pak Wadir. Karena faktanya ya tadi hal kecil ya, ya namanya tahu kita tahu lah rokok nggak sehat. Tapi kan yang namanya nakes ya kan manusiawi juga Pak Wadir ya. Dan Ya. banyak juga nakes-nakes terutama yang perempuan kan udah tahu mengonsumsi seblak juga kan itu kalau kebanyakan juga kan kebagus juga kan secara kesehatan. Tapi kan faktanya kan yang namanya perempuan juga pasti ya suka lah sekalipun nakes lah ini jadi yang penting bagaimana itu kan budaya Pak Wajar ya yang memang harus kita sosialisasikan dan memang ya namanya itu budaya itu kan tidak mudah lah kita butuh proses juga. Beda kayak istilahnya karena kan kalau budaya itu kan istilahnya berawal dari karakter kita sendiri nih kemauan sendiri karena kalau dari kita aja berat ya susah juga nantinya. Baik, terakhir ini Pak Wadir mungkin sedikit masukan sebetulnya dari Pak Wadir berkaitan dengan kita tahu bahwasanya sekarang era digital tentu daya saingnya juga sangat pesat lah sangat besar Pak Wadir ya. Yang jadi pertanyaan adalah apa yang menjadi hambatan utama tenaga kesehatan terutama di Indonesia untuk bersaing secara global dan bagaimana cara mengatasinya Pak Wadir? Oke, kira-kira saya mencoba menjawab gitu ya pada prinsipnya. Jadi kalau hambatan apa utama gitu untuk standar kesehatan tuh. Kalau ditarik kepada inti masalahnya, kasus saya cerita tadi. Tenaga kesehatan Indonesia itu bukan kalah potensi, bukan. Tapi sering kalah standar. Anda, Ya exposure-nya salah, dan ekosistemnya pendukungnya kurang katanya gitu. Jadi ya kasarnya standarnya contoh standar ya. Kalau di kedok perawatan itu kan mesti higien ya, contoh higien. Kalau kita misalnya
di luar negeri maupun buat saya banggakan bukan, karena ini kan untuk adaptasi aja. Setiap barang, setiap yang sudah dipakai langsung lap misalnya, contoh lap lah ya, lap itu, anduk lah gitu. Anduk saya dipakai langsung cuci. Kalau kita kan bisa berminggu-minggu, berhari-hari kalau perlu. Paling baru beberapa kali pakai itu, Pak. Nah, ini contoh, contoh kasihnya. Jadi kalau tanya begitu, saya jawabnya gitu. Jadi hambatan bagaimana mengatasinya? Misalnya untuk bisa bersaing global, hambatan itu harus dihilangkan dulu, diakui dulu. Realistisnya gimana? Benar nggak di hati kita? Benar nggak kita? Rasanya gini, kalau kita mau berubah, kita mengaku kalau kita salah. Kalau kita nggak ngaku salah, bagaimana mau berubah? Kalau kita nggak anggap benar, kan rasanya gitu. Intinya gitu. Jadi masalahnya itu standar kompetensi yang sebelum global itu mesti tanya standar kompetensi yang belum sepenuhnya setara tadi apa? Maka kita adaptasi, contoh kayak tadi di luar negeri sekali pakai buang, sekali pakai buang. Kita kalau perlu saking menghematnya, kalau perlu ulang-ulang kan gitu. Udah bersih kok Pak, sudah ini Pak, sudah dibersihin dipakai air panas Pak. Nah kan udah kasarnya. Kalau misalnya mau buang-buang aja, kalau enggak udah selesai. Kasarnya begitu. Coba kebatasan kita adalah keterbatasan bahasa asing. Ini penting Pak. Karena mau nggak mau kita mesti ke arah global tadi, bahasa asing dominan. Kalau dulu bahasa Inggris, sekarang enggak, sekarang berubah. Kalau perlu Cina sekarang. Cina, Jepang. Dulu waktu zaman sekolah saya, Jepang udah mulai. Sekarang sudah bergeser semua ke Cina. Karena apa-apa semua Cina sekarang. Mau nggak mau kita mengisi mengadopsi tadi. Kalau Amerika masih bahasa Inggris lah, kasarnya gitu. Masih mungkin. Tapi kalau bahasa Cina, tulisannya beda, gimana bacanya juga beda, gimana kita tahu. Sehingga banyak lari-lari ke sana. Kemudian minimnya ekspor atau pengalaman internasional tadi. Kita jarang misalnya anak-anak ini seperti program didaktik misalnya kuliah kerja apa gimana apa kita keluar negeri kenapa bukan keluar negeri embedded bukan pengalaman mereka itu yang kita cari rasanya gitu. Oh nggak usah jauh-jauh lah. Oh misalnya keluar pengalaman internasional ya deket-deket aja lah sama Singapura segala macam kan murah meriah itu kan gitu. Mana kedudukannya tinggi pembandingnya ada rasanya begitu. Kemudian kelemahan kita adalah mengenai keterbatasan tadi, penguasaan teknologi tadi, terbatas sekali kita. Termasuk saya juga terbatas. Saya belajar banyak untuk ini. Misalnya saya kan orangnya dibilang gatek lah, gatek karena beda zaman kan ya, zaman beda. Beda dengan anak sekarang. Anak sekarang umur 5 tahun aja bisa gunakan HP, canggih sekali dia main game. Saya nggak bisa main game, kan susah, beda. Tangan saya udah kaku sekali gitu. Kemudian yang jelas kita mesti belajar mengenai regulasi menyamakan tadi. Regulasi yang luar negeri disamakan, diadop. Kemudian kita juga mengenai sertifikasi internasional supaya diakuin tadi global. Seperti Bapak, bukan saya bahkan tadi ada nama saya ada CFF itu. CPFF itu ngambilnya di Swiss, itu ada sertifikat profesional freight forwarder. Jadi logistik gitu. Jadi memang kita mesti nyamakan itu. Kalau nggak dianggap itu. Nggak dianggap. Gimana pengalaman berarti internasionalnya nggak ada. Karena kita terikat untuk angkutan barang apa segala macam itu. Semua standar internasional diakui. Ratifikasinya jelas. Kemudian yang jelas dari budaya tadi ya. Seperti saya bilang budaya kita masih wajib. Kita publikasikannya, risetnya, budaya untuk riset dan publikasinya masih kurang kita ini bahasa makanya ada unsur saya pertama kali kita mesti gerakan politik semacam jurnal-jurnal jarang sekali kita mengeluarkan jurnal jadi politik kita itu agak titik penuh jarang karena muat jurnal itu berbayar jadi orang waring buang ngapain pikir kan nggak penting amat gitu kalau nggak didukung oleh institusi kadang-kadang males orang itu dosen-dosennya gitu kadang-kadang kurang. Jadi yang penting juga kita jangan lupa itu gunakan soft skill-nya dari para dosen sendiri. Globalnya belum optimal kita. Kita belum optimal. Contoh nih ya. Saya nggak ngeritik bukan. Mudah-mudahan di Politeknik ada. Setiap jurnal ada setiap itu ada pustaka misalnya Scopus langganan ya. Langganan itu. Tapi langganan itu hanya bisa dilakukan bukan orang karena orang terlalu mahal, bisa dilakukan oleh institusi misalnya. Kita langganan. Mau apa terserah.
langganan internasional, jurnal internasional tiap hal tiap ada terbit kita dapat berita, kita bisa akses, anak-anak bisa akses gitu. Jadi jurnal internasional kita buka minimum satu aja, nggak usah dua-dua, satu aja. Sesah pilih mana gitu, Scopus itu banyak. Gitu contohnya. Jadi yang penting itunya sistemnya, pendukungnya kita belum kuat gitu. Tapi kalau kita mau menguatkan diri, saya yakin bisa mencapai menyamakan dengan yang ada di sana. Karena terus terang ini berdasarkan pengalaman saya sekolah di luar, itu yang bedanya gitu. Contoh misalnya. Jadi saya membandingkan contoh aja karena kita vokasi kasih contoh ya. Saya bandingkan pembelajaran di kita itu kalau anak SD. Bapak lihat itu Pak saya, anak SD itu kita dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh bukunya tebal-tebal sampai tasnya tuh penuh sampai Banyak, buku. perlu banget. Berat malah sampai berapa kilo. Ya. Kalau luar negeri nggak begitu, Pak. Nggak gitu luar negeri nggak. Sudah main-main dia. Tapi ada ceritanya. Pas main kemana itu buat laporan, tanya jawab. Nah, dari diskusi yang digalakkan tadi, aktifnya tadi. Contoh, kalau kita nggak, misal dalam pembelajaran, kita berprinsip diam adalah emas. Jadi dengerin kata-kata ini, kata dosen, dengerin. Kalau di sana dibilang bodoh itu, karena dia nggak aktif. Berarti nggak tahu, berarti dia nggak pintar, berarti udah tahu gitu. Jadi bertolak belakang. Ini yang kita mesti sesuaikan, persamaannya ini mesti sesuaikan. Jadi kita nggak menyontoh benar, tapi kita mengadaptasi gimana caranya, gimana. Jadi kesimpulannya itu tadi adalah pas kalau mau ngomong tadi. Jadi itu yang berperan saya ada individu masing-masing. Kemudian didukung oleh institusi. Institusi kita mesti mendukung. Kemudian ini tentunya didukung secara nasional. Dikti tadi pedoman karena kayak kemarin kan ada yang ubah sistem AI mau diubah begini banyak mau ditutup seperti Pak Dirduang komen itu saya sepakat itu bahwa dia jangan karena sakit bisul langsung kakinya dipotong jangan gitu. Rasanya gitu kita pilih dulu bagaimana kita merawat bisul gitu sama masih aman-aman saja ya obat hitam itu jalan lah gitu jangan langsung dipotong gitu kan rasanya gitu. Jadi pada prinsipnya kesimpulan saya tenaga kesehatan Indonesia itu harus bersaing secara global jika kompetensinya setara dengan standar internasional. Karena bagaimana kalau nggak setara, bagaimana bertanding kita? Kita sebenarnya kalah. Contoh misalnya, kita industri pabrik aja, kita kalah sama Vietnam. Padahal kita duluan merdeka. Kita duluan yang punya alutsista. Kenapa lari semua? Ya kita tergantung ke diri tadi, individu masing-masing. Kemudian adaptif, kita mesti adaptif, bergaul tadi, mengubah cara, mengenal diri, mengenai teknologi dan budaya global tadi. Kayak tadi saya carakan budaya tadi, karena kebetulan saya sekolah dua, itu yang beda jauh. Kalau di luar negeri itu Pak, jadi maaf saja, ini kita diskusi supaya ada pengalaman. Luar negeri tadi, ada yang mau disampaikan atau untuk ada yang mau disampaikan lagi atau udah beres? Sesuai dengan jargonnya. Ini udah tentang ilmunya gitu kadang-kadang. Saya Mohon izin Pak Wadir, wifi-nya ini terus. ya paham paham. Wadir, Mungkin kapasitasnya Pak, kapasitasnya. Siap. Terima kasih Pak Wadir atas paparannya dan tadi diskusinya luar biasa ya. Bagaimana terakhir kita berbicara soal tentang ke depan tantangan tenaga kesehatan di Indonesia, tentu kalau kita bandingkan di luar negeri ya tentu kita masih tertinggal Pak Wadir ya. Kita harus banyak belajar lah. Baik dari segi keilmuan tentu SDM kita juga tidak secepat bagaimana SDM di luar untuk menangkap ilmu yang didapatkan. Kemudian juga secara fasilitas dan sarana prasarana Alkes tentu kita juga masih tertinggal, bahkan kita juga kan istilahnya masih mengekspor dari luar kan. Kalau dari luar kan bisa produksi sendiri, tentu kita juga bisa akuin dari situ. Kemudian juga dari pengalaman pasti kita juga masih belajar lah banyak karena kadang banyak juga kan Pak Wajar ya orang-orang kita kan berobat ke luar negeri kan kenapa nggak di Indonesia gitu kan berarti kan ada
yang lebih daripada di Indonesia. Kayaknya Boleh-boleh saya tambah tadi Pak siap, saya ngomong tadi. Ya. Jadi kenapa banyak ke luar negeri, maksudnya ke Malaysia gitu ya. Obatnya sama, dokternya. Pelayanannya beda, layanannya. perawatannya beda. Nah, ini beda. Dan selain harga oke lah. Ya, Ini. Pelayanannya ini, makanya kita karena kemasyarakatan ini, keperawatan ini penting karena kalau kita bandingkan di Malaysia itu beda sekali. Dari jalan jemputnya yang sakit, padahal kelihatan jaga kita kalau salah gagah kan suduk sendiri, dia enggak karena udah masuk rumah sakit udah anggap sakit itu, nah dirawat, disuduk, diantar kalaupun dibopong, padahal nggak bisa jalan sendiri. Itu ya, contoh beda. Kemudian ditanyakan pengalaman makan segala macam. Kalau kita kan nggak, dipikir makan sendiri udah diemin aja gitu. Itu betul. yang beda. Itu pengalaman saya lihat teman saya gitu. Oh bedanya gini. Kenapa dia suka sana? Karena sama. Nah, kalau harga uang bisa dicari rasanya gitu, tapi Betul. pelayanan ini yang beda. Layanan. Makanya dalam Betul. konsepnya gitu. Ya, silakan lanjut Pak Siap. Pak. Terima kasih Pak Wadir, luar biasa nih. Diskusi kita pada sore hari ini tidak terasa ya, waktu sudah pukul Iya, Pak. 16.06. Mungkin sebelum ditutup Pak Wadir, banyak hal tadi disampaikan Pak Wadir ya, berkaitan dengan materi yang mana terkait paparan yang disampaikan, terutama diskusi kita pada hari ini. Ada beberapa poin. Yang pertama tadi bagaimana kesinambungan antara keseimbangan antara yang sifatnya pelayanan berbasis manual atau human touch dengan juga digitalisasi tentu sangat berpengaruh ke depan. Kemudian juga bagaimana mental nakes dan juga karakter memang harus diperbaiki lagi dan ditingkatkan lagi. Kemudian juga bagaimana adaptasi budaya kesehatan atau lingkungan yang sehat, terutama setidaknya minimal dari tenaga-tenaga kesehatan itu sendiri. Kemudian juga hambatan-hambatan yang tadi disampaikan, itu ini menjadi perhatian besar dan PR terutama untuk Indonesia dan pemerintah. Bagaimana ke depan untuk memperbaiki baik secara sistem, tata kelola, dan utamanya adalah pelayanan kesehatan sehingga kesehatan kita jauh lebih baik dari teknologinya, pelayanannya, bahkan nanti alat-alatnya dan juga tempat-tempatnya juga sangat dijadikan utama lah, terutama untuk bisa jadi bahkan bisa jadi apa namanya contoh-contoh dari negara tetangga tuh. Selama ini kan kita juga belum sepenuhnya dari contoh juga karena memang banyak negara yang memang sudah lebih baik lah terutama dari pelayanan. Itu Pak Wadir ya, mungkin closing statement Pak Wadir pada pertemuan kita pada hari ini, monggo dipersilakan. Ya, statement siapa nih? Ya Pak Wadir, closing statement. Ya, statement saya kasarnya gitu. Jadi intinya pada prinsipnya kebutuhan untuk masa depan ini di bidang keperawatan itu sangat meningkat dan kita butuhkan di mana saya pikir juga vokasi adalah solusi strategis untuk dalam pendidikan dalam anak-anak didik kita untuk mendukung program nasional di mana Poltekkes ini merupakan ujung tombak dari bidang kesehatan. Itu saja saya pikir. Baik, terima kasih Pak Wadir selaku narasumber kita pada hari ini. Luar biasa materi yang disampaikan, juga tentu diskusi tentang bagaimana sih peran generasi tenaga kesehatan untuk masa depan. Ini luar biasa lah. Demikianlah Bapak Ibu pada pertemuan kita sore hari ini di kegiatan seminar sehati ya, Mitra Edukasi dan Terpadu Politeknik Bakti Kencana. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, dan tentu pada pertemuan pada hari ini banyak ilmu yang bisa kita ambil dan dapatkan dari narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Tentu bisa menjadi bahan masukan kita juga, pelajaran kita juga, terutama para hadirin semua yang sekarang sebagai tenaga kesehatan bisa menjadi ilmu lah. Demikian dari saya selaku moderator pada kesempatan pada hari ini. Saya undur pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber, Bapak Wakil Direktur, Bapak Doktor Insinyur Niko. Salam sehat dan semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu dan bisa beraktivitas seperti biasanya, dan sampai bertemu di kampus Pak Wadir. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Siap, Makasih. terima kasih. Saya Mas, izin live. Ya. iya siap. Mas Adi, Mas. Ini spreaker gimana Pak Adi? Nyimpennya, linknya? Harus keluar, harus beres dulu meetingnya mas. Udah Udah di stop belum recordingnya? belum? Stop dulu. Stop dulu.